Oke, sepertinya sudah banyak yang menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, saya akan langsung mulai membahasnya. Untuk nomor 1, ketua OSIS sekolah X bermaksud membagi 8 orang pengurus, yaitu Pipik, Kia, Rumi, Sisi, Tia, Umi, Tia, dan Wiwi, ke dalam 2 divisi dengan ketentuan berikut. Oke, di sini ada 2 divisi. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai. Kita mulai nomor 1. Di sini ada 2 tim dibilang. Saya akan buat dulu 2 kotak. Anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. 4 orang ya. Pipik dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Oke, saya taruh Pipik dulu di sini. Ini hurufnya beda semua nggak ya? P, Q, R, S, T, U, V. W. Oke, ternyata namanya beda semua. Berarti saya tinggal pakai inisial aja. Di sini saya tulis P. Terus Kia dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Pakai Kia yang di sebelah kanan. Ini divisi yang pertama. Oh, kita nggak tahu ini divisi berapa. Jadi kita diemin dulu aja. Terus selanjutnya adalah apabila dalam satu divisi terdapat Tia, Sisi harus berada dalam divisi yang lain. Berarti Tia nggak boleh sama Sisi. Umi dan Tia harus bergabung dalam satu tim. Oke, berarti Umi harus sama kayak Tia. Pipik dan Umi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Pipik dan Umi nggak boleh dalam satu divisi. Udah ya, berarti kalau Pipiknya ada di sebelah kiri, maka udah pasti Umi di sebelah kanan. Umi berarti harus bareng nih. Nih, ada keterangan di sini. Umi harus bareng sama Tia. Kalau udah, Tia di sini nggak boleh sama Sisi. Berarti Sisi taruh kiri. Kalau udah, berarti yang belum masuk itu adalah Peggy R. R, R, S, T, U, W. Ada yang kurang? Pipik, Sisi. Oh, tunggu. Rumi sama ini kita cek dulu. Rumi ada di mana? Rumi yang belum. Nah, jika ketua OSIS memutuskan Pipik masuk ke dalam divisi 1, maka kemungkinan anggota divisi 1 adalah, kita cek ya, tinggal kita coret-coret aja nih jawabannya dari posisi ini. Pipik nggak boleh sama Pipik nggak boleh sama Umi. Berarti Pipik sama Umi nggak boleh sama. Yang A salah. Habis itu, U itu udah pasti sama Umi sama Tia. Umi sama Tia. Oh, ini juga yang di salah. Pipik, Tia sama Sisi nggak boleh sama. Oh, jawabannya yang benar adalah E. Pipik, Sisi, Via, dan Wiwi. Coba kita cek sama kajian. Kajian dapat jawaban E. Gimana nih kajian? Dapat jawaban E dikarenakan tadi di bagian pertama divisi 1 anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Yang kedua, Pipik dan Kia tidak boleh ada dalam divisi yang berbeda. Dibagi dalam divisi yang berbeda. Yang ketiga, apabila dalam satu divisi terdapat Tia, maka Sisi harus berbeda dalam divisi lainnya. Berarti Tia masuk di divisi yang pertama, lalu Sisi masuk di divisi yang kedua. Sedangkan Umi dan Tia harus bergabung di dalam satu tim. Jadi Umi sama Tia masuk di divisi yang kedua.
Sedangkan untuk poin kelima, Pipik dan Umi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Berarti Pipik pindah ke bagian 1, Uminya di bagian kedua. Berarti jawabannya adalah E. Begitu, Kak. Oke, sip. Mantap kajian. Ya, itu jawaban yang benar adalah Makasih ya, Kak. E. Karena sama-sama kajian. Oke, gimana semuanya? Apa ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang bertanya nih Kak di kolom chat dari Kak Hesti. Oke, katanya antara C atau E nih, Kak. Oh, coba. Oke, kenapa kita nggak masukin Rumi, terus kita malah masukinnya siapa nih? Kan ini sudah jelas ya, kalau Pipik itu sama Sisi. Nah, yang C, Pipik sama Sisi benar. Oke, Pipik sama Sisi benar. Terus, di sini ada yang belum ketahuan antara R sama Wiwi. Nah, kok jawabannya bisa yang E? Kenapa enggak yang C? Coba saya pengen tanya, apakah kakak yang lain bisa menyampaikan kenapa jawabannya kan C, tapi E? Kita cek ya. Coba Kak Yasman. Silakan Kak Yasman. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 1, yang 8 orang, untuk alasan saya kenapa pilih E, karena yang pertama yang diketahui itu terbagi dua divisi, kemudian Pipik dan Kia itu akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Berarti otomatis divisi 1 Pipik dan divisi kedua adalah Kia. Kemudian yang ketiga terdapat ya harus Sisi yang begitu. Nah, untuk divisi yang pertama kita kasih yaitu Sisi, dan di sisi yang lain adalah Tia. Kemudian kenapa tidak C? Karena di dalam divisi itu sudah diketahui karena Pipi dan Sisi berada di sisi yang bersama, sehingga yang belum dia ketahui lagi yaitu Wiwi dan Via. Gitu sih, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, ternyata saya ada beberapa keterangan yang belum saya tambahin ternyata. Pipik dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Nah, itu dia. Itu makanya tadi kok kayaknya ada yang kurang. Ya, betul. Kalimatnya saya tambahin yang ke-6 itu di sini Pipik dan Rumi itu tidak boleh dalam satu divisi. Nah, ini yang akhirnya si R, Rumi tidak boleh ada di Kak, itu Pipik dan Umi ya, Kak? Bukan Pipik dan Rumi. Pipik dan Rumi nih, Kak, jawabannya. Oh, itu Rumi, bukan Umi. Iya, betul, Kak. Maaf ya, Kak. Saya baru cek buku saya lagi. Oh, oke, betul. Kurang R-nya. Nah, ya, terima kasih, Kak. Siap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang berikut adalah 4 buah mobil PQRS T akan berjalan beriringan dengan syarat mobil Q harus berdekatan dengan mobil P atau S.
mobil R harus berdekatan dengan P atau T, mobil T dapat berdekatan dengan mobil mana saja. Urutan iringan-iringan mobil yang memungkinkan adalah, silakan semuanya. Oke, soal nomor 2, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kita mulai. Ada 4 buah mobil TQRST akan berjalan beriringan dengan syarat. Syaratnya seperti ini. Dia bilang kalau mobil Q bisa sama P, bisa Q sama S. Mobil R harus berdekatan dengan mobil R bisa mobil sama P, R sama T. Nah, P itu bisa berdekatan dengan mobil siapa aja? Dengan mobil mana aja? Kita mulai ya. Saya akan mulai dari yang atas. Di sini, Q bisa dekat sama P, bisa dekat sama S. Habis itu, R bisa dekat sama P, berarti R-nya saya taruh sebelah kanan. R bisa dekat sama T, berarti R dekat sama T. Berarti jawabannya adalah SQPRT. Jawabannya D. Oke. Aman? Aman, Kak. Oke, silakan ya Kak. Yang mau screenshot, boleh di-screenshot terlebih dahulu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, di sebuah minimarket dijual barang-barang khusus yang dibutuhkan pelanggan dengan harga yang bervariasi sebagai berikut. Barang A lebih mahal daripada C, namun kebutuhan barang A lebih rendah daripada B. Kebutuhan barang C lebih mahal daripada B, namun kebutuhan akan barang C lebih rendah daripada D. Barang B lebih mahal daripada D, namun kebutuhan akan barang B lebih rendah daripada E. Barang D lebih mahal daripada E, namun kebutuhan barang E lebih rendah daripada C. Barang yang harga dan tingkat kebutuhannya berada pada urutan kedua adalah, ya silakan Kak semua dicoba terlebih dahulu.
Wah, ini menarik nih, Kak, karena Jawabannya variatif ya. iya sangat variatif sekali. Ada yang jawab C, B, D. Iya, Penasaran nih, karena Kak. Jadi temanya. jawabannya apa nih, Kak? Iya ya. Ada yang antara B atau C atau D atau yang A belum nih? Yang mau jawab A? Kak Lintang C, Kak Desi C. Kita cek gimana kok? Kita cek dulu. Kita mulai ya. Kita cross check jawabannya. Oke, saya akan mulai. Ini lumayan menjebak tapi sebenarnya enak banget. Kita mulai dari yang pertama, barang A lebih mahal daripada C. Saya pakai huruf besar kecil ya. A lebih mahal. Mahal saya bilang lebih gede ya daripada C. Ini kategori mahal. Ini saya akan Oke, yang ini untuk harga. Yang di sebelah kanan itu untuk kebutuhan. Kebutuhan. Jadi biar ada bedanya. Kita mulai. A lebih mahal daripada C. Kebutuhan A lebih mahal. Oke, A lebih mahal daripada C, tapi kebutuhan A lebih kecil atau lebih rendah daripada B. Kebutuhan C lebih mahal daripada B. Kebutuhan C lebih rendah daripada D. Barang B lebih mahal daripada D. Namun barang B lebih rendah kebutuhannya daripada E. Barang D lebih mahal daripada E. Namun kebutuhan barang E lebih rendah daripada C. Sekarang kita lihat ya Kak. Saya pakai zigzag. A, C, A, C, A, C, C, B, B, D, D, E. Oke, saya urutin jadinya kayak gini. A, C, B, D, E. Ini yang dari mulai yang terbesar. Nah, tapi yang di kebutuhan dia nggak bisa tektok. Soalnya dia nggak rata. Maka saya akan ratakan seperti ini. Pakai yang hijau aja. A ke B. Habis itu B ke E. Yang B ke E itu yang ini. Habis itu E ke C. Yang bawah. C ke D. Baru saya mulai. A, B, B, E, C, D, E. Nah, zigzag. Kalau udah, yang di sebelah kiri kan tandanya lebih besar. Saya buat nih. Tapi yang di sebelah kanan lebih kecil. Maka saya yang sebelah kanan saya urutin dari D, C, E, B, A. Oke. Maka orang yang kedua, mana urutan kedua kan? Urutan kedua berarti yang Nah, ini dia. Urutan yang kedua. Kalau mau pakai yang belakang, nggak sama. Yang belakang itu D sama B. Nggak cocok, nggak sinkron. Tapi kalau kita pakai yang kiri, yang depan, itu sinkron, masuk. Jadi jawabannya adalah C. Wah, yang jawabannya benar ada banyak kah? Oh, banyak. Mantap. Kak Devi, aku boleh bertanya, itu yang Boleh, Mbak. di bawah itu kenapa D duluan, bukan A-nya dulu gitu loh, Kak? Oh, oke. Karena kita samain dari tandanya. Karena kalau yang di sebelah kiri tandanya lebih besar semua. Ini kan yang kiri itu tandanya lebih besar. Nih. Sedangkan yang kanan tandanya adalah yang lebih kecil. Jadi biar sama tandanya, maka saya ubah yang kebutuhan, saya balik jadi yang lebih besar terlebih dahulu. Berarti yang D lebih gede daripada yang C. Makanya D dari bawah dulu, saya urut sampai ke atas. Iya, Kak. Berarti harus diurutkan lagi kembali ke yang harga, terus berarti yang paling gede D ya, Kak Devi? Iya, kalau yang kebutuhan paling
banyak dibutuhin yang D. Baik, Kak Devi. Terima kasih, Kak Devi. Sama-sama, Mbak. Kak Devi, maaf mau tanya. Boleh? Boleh? Oke. Boleh? Tips zigzag ini selalu bisa digunakan ya kalau seumpama soalnya kayak gini. Soalnya kayaknya cepet deh. Mm-mm. Oh, kayak gitu. Itu kalau kita lihat, kayaknya seru nih. Soalnya kan kalau kita pakai level yang ini, yang kalau matematis banget, ntar ada A lebih besar daripada C, lebih besar daripada B. Nah kan kadang adaan yang nulis kayak gini, A lebih gede daripada C, lebih gede dari B, kayak gitu kan. Nah, lebih enak sih prefernya ke kayak gitu. Pakai zigzag tadi ketahuan urutannya. Oke, makasih Kak Devi. Sama-sama. Oke, silakan yang mau di screenshot terlebih dahulu. Sudah, Setelah Kak itu Devi. Kak Devi, kita nanti lanjut. ya, Kak Devi, Ya, aku ingin tanya nanti kalau sudah nomor terakhir, yang nomor 2, kurang paham tadi. oke, siap. Nanti balik ke nomor 2 terakhir. Baik, Kak Devi, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut dulu. Soal nomor 4, saya hapus dulu layarnya. Kita ke nomor 4. Nah, ini dia nomor 4. Bu Guru memberikan kebebasan pada para siswa untuk membuat 4 makalah dari topik yang berbeda. Di bawah ini, persyaratan yang diberikan. Siswa memilih 4 topik. Di antaranya, ada topik J, K, L, M, N, O, F, Q, R. Oke, antara topik L dan M dan O harus dipilih salah satu. Terus, habis itu topik N dan J harus dipilih barengan. Topik P dan K harus bersama juga dengan O. Dan yang kelima, topik Q harus bersama L. Jika seorang tidak ingin memilih topik K dan R, topik manakah yang dapat dia kerjakan? Ya, silakan kakak dicoba terlebih dahulu.
Oke, jawabannya ada yang A, ada yang B. Mayoritas banyak yang A ya. Coba kita cross-check jawabannya benar apa enggak ya. Kita mulai. Di sini ada siswa milih 4 topik. JKLMNO FIR. Nah, pernyataan yang kedua itu adalah topik L. Topik L itu L harus dipilih salah satu. Jadi L nggak boleh bareng sama M, nggak boleh bareng sama O. Terus topik N harus barengan sama J. Topik P harus sama, topik P dan K harus sama O. Berarti P itu udah pasang sama O, sepasang sama K. Terus topik Q harus bersama L. Q harus sama L. Nah, tapi dia ada siswa yang tidak mau milih topik K sama R. Dia nggak mau. K sama R itu dia nggak mau. Maka, kalau ada kayak gini, sekarang lihat di sebelah kiri, yang ada K saya coret. Oke, K saya coret. Terus, kalau udah kayak gitu, berarti di sini ada yang udah ketahuan, N harus sama J, ada Q harus sama L. Kan yang ini O ya. N, J, Q, L. Udah. Jawabannya A. Itu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Kak Devi boleh minta tolong diulang nggak sekali lagi? Oh, boleh, Kak. Terima Oke, kasih. sama-sama, Kak. Dari yang sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri, dia bilang kayak gini. Jika seorang siswa tidak ingin memilih topik K dan R, jika K sama R-nya dia nggak mau pakai. K sama R dia nggak mau. Nah, kan dia bilang kayak gini. Topik L, M, sama O harus dipilih salah satu. Harus salah satu. Jadi kalau pilih L, M, M, atau O, O. Kayak gitu. Nah, topik N sama J harus dipilih barengan. Berarti N bareng sama J. Topik P dan K harus bersama O. Jadi kalau P sama O, K sama O, pokoknya dia harus barengan. Nah, topik Q harus bareng sama L. Karena dia tadi dibilang K sama R-nya nggak mau ngambil topik, berarti semua yang berbau K sama R harus kita hilangkan. Berarti K itu kan sama O sama P. Coret ya. Nah, udah coret nih. Berarti tinggal kita tulis yang ketahuan yang lain. Ketahuan yang lain itu adalah yang di N, J, Q, L. Nah, jadi J, L, Q, N. Jawabannya adalah A. Untuk yang lainnya, tidak ada keterangan. Jadi itu saja yang dipakai. Oke, gimana kakak semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Gimana, aman? Oke, aman. Sip, silakan yang mau di-screenshot. Kalau sudah, saya langsung ganti ke soal berikutnya. Oke, saya hapus ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. 7 orang yaitu Adi, Budi, Cinta, Desi, Eko, Fitri, dan Gina melatih tim olahraga berbeda, yaitu PQRSTU. Nah, ada keterangannya. Tim tersebut berlatih pada hari yang berbeda dari Senin sampai Minggu. Adi melatih tim S pada hari Rabu.
Cinta tidak melatih tim P dan R. Dan ya, jadwal latihannya sehari setelah Desi melatih tim U. Fitri melatih tim T pada hari Jumat. Gina melatih sebuah tim pada hari Senin, tapi bukan tim R atau V. Jika Eko melatih tim P pada hari Kamis, kombinasi yang benar adalah, ya silakan kakak dicoba terlebih dahulu. Wah, keren banget nih Kak Devi udah banyak yang jawab. Katanya jawabannya C. Dari Kak Reina, Kak Imam, Kak Naurah, Kak Lintang, dan lain-lain. Apakah betul Kak jawabannya yang C? Kita coba jawabannya benar nggak ya? Yuk, kita cek. Saya bikin kotak di sini sesuai harinya. Di sini saya ambil Senin, Selasa, ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, oke, kita mulai. Kalimat yang pertama, di sini ada tim, 7 tim. Dia berlatihnya di hari yang berbeda, Senin sampai Minggu. Keterangan yang pertama, Adi melatih tim S pada hari Rabu. Berarti Rabu saya tulis Adi. Adi. Terus timnya adalah tim S. Terus yang selanjutnya adalah
Cinta tidak melatih tim P dan R. Berarti cinta tidak melatih tim P. P atau R. Jadwal latihannya sehari setelah Desi melatih tim U. Berarti jadwal latihan Desi, udah ketahuan ya, Desi berarti itu adalah tim U. Jadwal latihannya sehari setelahnya. Nah, kalimat berikutnya adalah Fitri melatih tim T pada hari Jumat. Fitri, Jumat. Saya tulis Fitri di sini. Dia melatih tim T. Terus, Gina melatih sebuah tim pada hari Senin, tapi bukan. Dia udah tahu nih, hari Senin, tapi bukan tim R. Gina bilang, bukan tim R atau V. Jika Eko melatih tim P pada hari Kamis, Eko di sini, pada hari Kamis, berarti tim P, maka kombinasi yang benar adalah, nah, di sini udah ini, P, RST, P. SPT udah ketahuan. Nah, sekarang kita cek Desi. Desi itu di hari apa? Kalau ada kata 2 hari, kan ada kata kunci gini. Cinta tidak melatih tim P dan R. Jadwal latihannya sehari setelah Desi. Kalau bisa dilihat dari kotak ini, kelihatan banget kalau si Cinta ini, dia melatihnya di 2 kotak yang kosong ini. Berarti Cinta di sebelah sini, Desi di sebelah sini. Ini udah kelihatan ya. Nah, tapi setelah itu kita harus telaah dulu nih. Desi di U nih. Cinta itu bukan P dan juga bukan R. P-nya saya coret. Tadi kan si P udah ketemu ya dari punya Eko. Berarti P saya coret. Berarti di sini udah. P udah. Terus Gina antara R dan ini. Yang belum ketahuan itu ada satu anak nih yang belum ketahuan. Adi, Budi, Cinta. Nah, yang belum ketahuan itu Budi. Nah, saya taruh Budi di sini. Terus, habis itu, udah ketahuan ya, berarti si Cinta bukan R, bukan ini. Berarti Cinta itu adalah V. Ya, betul, V. Terus kalau udah, habis itu Desi U, cintanya V. Nah, cintanya V berarti di sini Budi udah ketahuan belum ya? Budi belum ketahuan. Gina hari Senin tapi bukan R atau V. Berarti huruf yang belum itu di sini R udah. R-nya adalah Budi berarti. Ya. Gina udah pasti berarti Ki. R Budi. Nah, sudah. Berarti sekarang kita cross check. Desi U Minggu. Bukan. Desi bukan Minggu tapi Sabtu. Terus Budi itu R Sabtu. Budi udah ketahuan ya. Kalau Budi kan tadi di Selasa. Kalau misalnya kita nggak tahu nih, Budi itu hurufnya apa ya? Kita lihat dari harinya aja. Kalau misalnya nih, tadi kan nggak ketahuan nih. R sama Ki-nya. Nah, dari sini kita bisa cek dari harinya aja. Budi udah pasti bukan Sabtu ya. Budi itu Selasa. Saya coret. Cinta Minggu. Ya, bisa jadi cinta Minggu. Udah jelas ya, cinta Minggu. Gina Senin. Udah pasti Senin. Tapi di sini, V-nya itu udah ketahuan. V. Berarti ini V-nya salah di sini. Cinta Sabtu. Salah ya, yang Sabtu itu Desi. Berarti jawabannya adalah C. Ini ya. Jawabannya C. Jadi kalau misalnya ada yang belum ketahuan ya kayak Budi tadi nggak tahu itu apa, lihat dari harinya aja, ntar langsung ketemu. Jawabannya adalah C. Kayak gitu. Jadi nggak harus semua dapat semua gitu, atau kita nerka sampai akhir. Kita cukup cek aja dari keterangan-keterangan yang udah diberikan di atas. Itu deh ya. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau udah, aman?
Oke, kalau udah aman, saya hapus ya, Kak.